Kelompok B 3 Muhammad CHAIR AIL Anwar Muhammad Hanif Hussein Muhammad Herjuno Muhammad RAZKUL Karim Nadia Diyah Pitaloka Nanda RAY Awia NSOB Onoviadi Nurha Aida Ayat Awuki Dewi IJYNTAV RAET Rian Bahrain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B3 Prodi PS3 19 Universitas Alma Ata. Di sini kami akan bervideo bagaimana cara mengkaji serta menghitung Full Brief dan memberikan edukasi kualitas hidup pada lansia. Silahkan disimak videonya. Ya, assalamualaikum Mbak. Salam. Di sini saya perawat school dan di sini ada kami dari Purwakarta Alma Ata 2012 ingin melakukan sebuah pengkajian Full Brief. Sebelumnya teman-teman baik, sebelum melakukan itu tujuannya adalah untuk mengetahui kualitas hidup Mbak di sehari-harinya. Kemudian kita akan memberikan waktu sekitar 10-15 menit saja. Apakah Mbak bersedia? Ya. Mbak, sekarang kita mulai untuk pertanyaan yang utama. Nanti Mbak bisa menjawab sangat buruk, biasa-biasa saja, baik dan baik. Nanti Mbak? Mati. Ya, baik. Dari yang pertama, bagaimana menurut Anda kualitas hidup Mbak? Baik. Oke. Kemudian seberapa kuat Anda merasa berjalan Mbak? Biasa-biasa saja. Belajar. Seberapa jauh rasa sakit fisik yang Mbak alami ketika Anda dalam beraktivitas sesuai kebutuhan Mbak sendiri? Biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Oke, yang nomor 4, seberapa sering Mbak membutuhkan terapi medis untuk dapat berfungsi dalam kehidupan sehari-hari Mbak? Biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Kemudian yang nomor 5, seberapa jauh Anda menikmati hidup Mbak? Baik. Baik. Oke, yang keenam, seberapa jauh Anda merasa hidup Anda berarti Mbak? Sangat baik. Sangat baik. Kemudian seberapa jauh Anda mampu berkonsentrasi Mbak? Baik. Baik, oke. Kemudian secara umum seberapa aman Anda rasakan dalam hubungan Anda dari Biasa-biasa saja. saja. Kemudian seberapa sehat lingkungan di mana Mbak tinggal? Biasa-biasa saja. Bisa saja. Kemudian apakah Mbak memiliki energi yang cukup untuk beraktivitas sehari-hari? Baik. Baik. Kemudian apakah Anda dapat menerima penampilan yang berubah? Baik. Baik. Kemudian apakah Anda memiliki uang untuk memenuhi kebutuhan Anda, Mbak? Biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Kemudian seberapa jauh ketersediaan informasi bagi kehidupan dan dari hari ke hari? Biasa-biasa. Oke. Kemudian nanti bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik Mbak, untuk pertanyaan yang selanjutnya, seberapa sering Mbak memiliki kesempatan untuk bersenang-senang? Biasa-biasa saja. Seberapa baik kemampuan Mbak dalam bergaul? Biasa-biasa saja. Seberapa puaskah Mbak dengan tidur Mbak? Baik. Seberapa puaskah Mbak dengan kemampuan Mbak untuk menampilkan aktivitas kehidupan sehari-hari? Biasa-biasa saja. Seberapa puaskah Mbak dengan kemampuan Mbak untuk bekerja? Seberapa puaskah Mbak dengan kehidupan seksual Mbak? Buruk. Seberapa puaskah Mbak dengan dukungan yang Mbak peroleh dari teman Mbak? Biasa-biasa saja. Seberapa puaskah Mbak dengan kondisi tempat Mbak tinggal? Biasa-biasa saja. Seberapa puaskah Mbak dengan akses pada layanan kesehatan? Baik. Seberapa puaskah dengan alat transportasi yang Mbak miliki atau Mbak naiki? Baik. Seberapa sering Mbak memiliki perasaan negatif seperti kesepian, putus asa, cemas, dan depresi Mbak? Buruk. Mbak, untuk pembagiannya sudah selesai. Kami akan menghitung skornya.
tentang penyakit hipertensi. Nanti silakan disimak ya Mbak. Ya. Baik, di sini saya akan menghitung dari hasil pengkajian roll score kualitas hidup pada pasien lansia. Yang pertama yaitu domain ke-1. Kita melihat 6 dari Q3, artinya 6 dikurang pertanyaan ketiga nilainya 3, ditambah 6 dikurang Q4, artinya 6 dikurang pertanyaan keempat, hasilnya nilainya 2, kemudian ditambah pertanyaan ke-10 yaitu Q10 nilainya 4, kemudian ditambah Q15 artinya pertanyaan ke-15 nilainya 3, kemudian ditambah Q16 artinya pertanyaan 16 nilainya 4, kemudian ditambah Q17 artinya pertanyaan 17 nilainya 3, ditambah pertanyaan 18 nilainya 2. Hasil dari domain 1 adalah 21. Kemudian domain 2 Q5 artinya pertanyaan 5 nilainya 4, ditambah pertanyaan 6 nilainya 5, ditambah pertanyaan 7 nilainya 4, ditambah pertanyaan 11 nilainya 4, ditambah pertanyaan 19 nilainya 2, ditambah 6 dikurang Q26 artinya 6 dikurang pertanyaan 26 maka nilainya 3. Berarti jumlah keseluruhan dari domain 2 yaitu 22. Selanjutnya domain 3 Q20 artinya pertanyaan 20 nilainya 3, ditambah pertanyaan 21 yaitu nilainya 3, ditambah pertanyaan 22 nilainya 4. Hasil nilai dari keseluruhan domain 3 yaitu 10. Kemudian domain 4 pertanyaan 8 nilainya 3, ditambah pertanyaan 9 nilainya 3, ditambah pertanyaan 12 nilainya 3, ditambah pertanyaan 13 nilainya 3, ditambah pertanyaan 14 nilainya 3, ditambah pertanyaan 23 nilainya 4, ditambah pertanyaan 24 nilainya 2, ditambah pertanyaan 25 nilainya 5. Berarti hasil dari nilai keseluruhan domain 4 adalah 26. Kita mencari penghitungan dari hasil domain 1 sampai domain 4, maka selanjutnya kita menghitung roll score. Untuk menentukan metode manualnya hasil roll score menggunakan tabel domain 1 sampai domain 4 agar kita mencari nilai 0 sampai 100. Yang pertama kita lihat domain pertama yaitu domain 1, kita lihat nilai 21, maka kita lihat di domain tabel domain 1 yaitu 21 nilainya 50, maka kita tulis dari 0 sampai 100 kita tulis di domain 1 yaitu 50. Kemudian kita masuk di domain 2, maka kita lihat nilai domain 2 22. Kita lihat di metode manual yaitu nilai 22 69, maka kita tulis 69 di 0 sampai 100 kita taruh di domain 2 69, maka kita masuk di domain 3. Di sini kita lihat domain 3
dari nilai 10 kita lihat untuk 0 sampai 100, maka nilainya 56. Maka kita di domain 3 kita tulis 56 untuk nilainya. Kemudian kita masuk di domain 4. Di sini kita lihat nilai domain 4 26. Untuk nilai 26 kita lihat nilainya 56, maka kita tulis 56 untuk di domain 4. Kemudian ada beberapa teori mengatakan kualitas hidup antara 0 sampai 25 dikatakan buruk. Kemudian antara 26 sampai 50 dikatakan sedang. Kemudian antara 51 sampai 75 dikatakan baik. Kemudian antara 76 ke atas dikatakan sangat baik. Sedangkan ada juga yang mengatakan kurang dari 60 itu buruk kepada lansia, dan lebih dari 60 itu dikatakan baik. Untuk mengatakan skor perhitungan ini buruk atau baik kualitas hidupnya, maka dari nilai 60 tadi kita bisa jumlahkan di sini, yaitu dengan menggunakan rumus D1 ditambah D2 ditambah D3 ditambah D4 dibagi 4 domain. Kemudian dari hasil nilai 0,100 dari 4 domain ini, maka nilainya kita taruh dari 50 ditambah 69 ditambah 56 ditambah 56 sama dengan 231 dibagi 4 domain sama dengan 57,75. Ini dikatakan buruk untuk di bawah 60. Kemudian dari teori 0 sampai 25 ini dikatakan baik, karena di sini kita lihat 51 sampai 75 itu dikatakan baik. Oke, itulah penjelasan dari skor perhitungan kualitas hidup pada pasien lansia. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan edukasi tentang penyakit hipertensi ya. Nah, hipertensi yaitu merupakan salah satu masalah kesehatan yang cukup berbahaya di dunia. Nah, karena hipertensi merupakan faktor risiko utama yang mengarah kepada penyakit kardiovaskuler seperti serangan jantung, gagal jantung, stroke, dan penyakit ginjal. Hipertensi umumnya terjadi pada lanjut usia, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa hipertensi dapat muncul sejak usia remaja dan prevalensinya mengalami peningkatan selama beberapa dekade terakhir. Namun banyak yang belum menyadari sehingga menjadi penyebab munculnya hipertensi pada usia dewasa dan lansia. Penyebab hipertensi diantaranya adalah konsumsi makanan asin, kafein, konsumsi monosodium glutamat seperti asin, kecap, dan pasta udang. Mungkin itu saja dari kami, bisa dilanjutkan oleh teman-teman kami. Terima kasih. Rendahnya pengetahuan tenaga kesehatan pasien dan masyarakat tentang hipertensi merupakan penyebab utama tidak terkontrolnya tekanan darah, terutama pada pasien hipertensi di Asia. Hal-hal yang dapat dilakukan sebagai upaya perbaikan kesehatan bukan sekedar memperbaiki kerusakan atau kelainan fisik, tetapi melibatkan kompleksitas kebutuhan, motivasi, dan prioritas. Individu yang dapat dilakukan melalui komunikasi interpersonal yang melibatkan jiwa, kemauan, kesadaran, dan pikiran. Hal tersebut dapat diminimalisir dengan peran tenaga kesehatan, terutama perawat di masyarakat. Tugas perawat dalam pemberian asuhan keperawatan di bidang upaya kesehatan masyarakat adalah perawat yang berwenang
dalam melakukan pengkajian keperawatan kesehatan masyarakat di tingkat keluarga, kelompok masyarakat, serta melaksanakan tindakan keperawatan kesehatan masyarakat ataupun promosi kesehatan. Melakukan penyuluhan kesehatan dan konseling hingga melakukan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan pemberdayaan masyarakat ini salah satunya dengan edukasi kualitas hidup lansia disertai kuesioner WHO Full Brief. Selanjutnya, perawat akan menghitung skor individu secara manual untuk mengetahui hasil dari pengkajian WHO Full Brief 2 orang. Berikut adalah video kami. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga apa yang telah kami buat dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.